Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa pada mata kuliah Komunikasi Sosial dan Pembangunan. Kali ini kita akan mempelajari tentang media rakyat dan literasi media. Nah, kita akan mengenal apa yang disebut dengan media rakyat. Media rakyat ini biasanya adalah media yang mengakar dalam suatu masyarakat yang meliputi aneka macam bentuk nih, yang mencerminkan budaya dalam masyarakat tersebut. Kemudian media rakyat ini bisa dalam bentuk teater rakyat, kemudian pewayangan, penceritaan kisah yang dikenal dengan tradisi lisan seperti dongeng, dan biasanya diiringi dengan nyanyian dan tarian seperti itu. Nah, contoh lain dari media rakyat adalah pasar rakyat. Nah, pasar rakyat ini adalah sebuah event yang dilakukan untuk memperkenalkan atau untuk menampilkan potensi yang ada dalam masyarakat di sebuah tempat, misalnya di sebuah desa. Nah, biasanya seperti pameran begitu ya, pameran rakyat yang menunjukkan misalnya produk-produk unggulan yang terdapat dalam masyarakat di daerah tersebut untuk kemudian bisa diperkenalkan pada masyarakat yang lebih luas. Pasar rakyat ini dapat menjadi media komunikasi, bahkan bisa dibuat lebih modern misalnya dengan sentuhan dari pemerintah kabupaten kota misalnya, atau dari komunitas yang concern yang berfokus pada pembangunan. Nah, dengan demikian pasar rakyat bisa lebih dapat mencakup masyarakat yang lebih luas lagi. Kemudian bentuk yang lain dari media rakyat juga teater. Nah, seni teater ini juga banyak ditemui dalam berbagai masyarakat ya, untuk memperkenalkan salah satunya adalah pesan-pesan pembangunan. Nah, bagaimana memanfaatkan media rakyat atau disebutnya folk media. Folk media ini dengan kata lain adalah media-media yang biasa digunakan oleh masyarakat, khususnya dalam pembangunan. Nah, penggunaan media rakyat nih sebagai media alternatif yang relevan bagi pembangunan didasarkan pada beberapa alasan. Yang pertama yaitu minimnya pengetahuan dan keterampilan di masyarakat tersebut. Yang kedua, adanya status sosial ekonomi yang rendah. Yang ketiga, adanya kemampuan baca tulis yang kurang atau disebutnya illiterate. Dan yang keempat, mayoritas masyarakat pedesaan yang bersifat irasional. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini, maka media rakyat dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan. Di Cianjur sendiri terdapat 3 budaya nih yang bisa digunakan untuk menjadi media rakyat dalam menyampaikan pesan pembangunan. Yang pertama yaitu pilar ngaos, sorry ya. Ngaos itu ada dengan kata lain adalah mengaji. Nah, oleh karena itu pesan-pesan pembangunan dapat dilakukan misalnya dalam konteks acara pengajian ya, seperti majelis taklim atau di tabligh akbar ya, yang biasanya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah mamaos atau kesenian ya, kesenian mamaos Cianjur ini dikenal dengan Cianjuran atau kesenian yang menggabungkan antara nyanyian dengan suara dari kecapi misalnya atau suling ya. Dan yang ketiga yaitu maenpo atau seni bela diri. Nah, ketiga pilar budaya ini dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan dengan menggunakan folk media atau media yang biasa sudah dikenal oleh masyarakat Cianjur. Nah ya, terakhir misalnya ada lagi bentuknya dalam media rakyat ini adalah seni balada atau menggunakan lagu atau nyanyian atau lawakan ya, komedi, dan mungkin dalam masyarakat Sunda ada sisindiran misalnya. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan atau media kepada masyarakat dalam hal pesan-pesan pembangunan. Nah, kemudian karakter-karakter media rakyat ini didasarkan pada kategori
berikut nih. Yang pertama yaitu berdasarkan bentuknya, yaitu ada bentuk audio ya seperti nyanyian tadi, apa yang disebut dengan mamaos misalnya ya. Kemudian bentuk visual misalnya tadi seperti bentuk seni main po atau seni bela diri khas Cianjur ya. Dan yang ketiga audio visual yaitu yang bisa disaksikan dan juga didengarkan seperti teater gitu ya dan sebagainya. Kemudian karakteristik media rakyat selanjutnya adalah tematis. Artinya dalam menyampaikan pesan pembangunan menggunakan media rakyat harus bersifat atau fokus pada tema tertentu. Misalnya apakah tema kesehatan gitu ya, tema pertanian, tema kebersihan lingkungan dan sebagainya. Nah, itu dibuat secara tematis, tidak general untuk semua program pembangunan. Kemudian yang ketiga, bagaimana misalnya media rakyat ini lebih fleksibel nih dalam mengakomodasi pesan-pesan pembangunan. Artinya mana yang menggunakan kekuatan media rakyat lebih besar misalnya, mana masyarakat yang menggunakan kekuatan media massa lebih besar. Misalnya dalam masyarakat terpencil, maka otomatis akan digunakan media rakyat dalam jumlah yang lebih besar ya, lebih dominan. Sementara media rakyatnya mungkin lebih atau media massanya lebih sedikit. Ya, atau misalnya apa nih media massa yang seharusnya digunakan tapi bisa sesuai begitu dengan kondisi masyarakat di daerah tertentu. Berbeda misalnya dengan kondisi masyarakat perkotaan yang mungkin lebih banyak menggunakan media massa dibandingkan dengan media rakyat. Dan yang keempat yaitu masuk dalam konteks kebudayaan. Nah, biasanya media rakyat ini membuat pesan-pesan yang secara tidak langsung. Tadi misalnya sepertinya pesan utamanya adalah mendengarkan nyanyian atau kesenian gitu, tapi kemudian menyelipkan pesan-pesan pembangunan di dalam nyanyian tersebut. Ya, seperti teater juga. Teater adalah sebuah seni yang menarik untuk disaksikan. Nah, tapi bagaimana di dalam dialog yang ada dalam teater tersebut atau segmen dalam teater tersebut diselipkan pesan-pesan pembangunan, ya. Nah, itu disebut dengan konteks kebudayaan. Kemudian selanjutnya ada literasi media. Serangkaian cara pandang seseorang dalam memanfaatkan media secara efektif dan efisien bisa dikatakan sebagai literasi media. Atau literasi media juga dapat diartikan sebagai bagaimana individu secara aktif menginterpretasikan makna dari pesan yang ada di media. Gitu. Kemudian kompetensi literasi media dapat mengoptimalkan dampak positif media dan meminimalisasi dampak negatif media. Artinya, disampaikan kepada masyarakat bahwa penggunaan media ini selain memiliki dampak positif yang besar, juga memiliki dampak negatif juga. Seperti itu, maka harus diperhatikan supaya tidak terjebak pada makna yang negatif. Selanjutnya, media literasi atau literasi media dapat dianggap sebagai syarat utama dalam mengelola kemampuan dan menganalisa struktur pesan dalam mendayagunakan konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan untuk memahami konteks dalam ranah bidang tertentu. Nah, salah satunya tadi literasi media ini dapat membuat sebuah bentuk pesan atau isi pesan yang tematis ya, atau untuk tema tertentu. Nah, literasi mengarah pada pembangunan ekonomi nasional yang sehat. Ya, misalnya yang pertama ada bentuk ekonomi yang mandiri. Yang kedua kaya dengan kemampuan teknologi. Yang ketiga munculnya institusi politik yang menjaga kebebasan rakyat untuk
berekspresi. Artinya pemerintah menjamin kebebasan masyarakat untuk berpendapat ya. Kemudian partisipasi dan hak berpikir secara independen. Kemudian partisipasi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Artinya juga ada komunikasi yang setara antara pemerintah dengan masyarakat atau sifatnya menjadi komunikasi yang sirkuler. Dan yang keenam, memperhatikan pada kebutuhan pasar. Artinya masyarakat memahami bagaimana misalnya kebutuhan pasar gitu ya untuk menjual atau memasarkan produk yang mereka miliki gitu ya, sehingga dapat dipasarkan melalui masyarakat yang lebih luas lagi. Nah, kemudian literasi media ini sebenarnya bagian dari cara untuk menanggulangi bias proliterasi. Artinya bias proliterasi ini adalah bagaimana kondisi yang terdapat dalam masyarakat yang minim sekali dalam kemampuan membaca dan menulis, atau secara umum juga bagaimana masyarakat masih memiliki kemampuan yang minim tentang literasi media. Nah, makanya cara menanggulanginya yaitu dengan 3 hal. Yang pertama, adanya pendidikan formal. Artinya pendidikan dasar 12 tahun misalnya, itu adalah pendidikan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi sebagai pendidikan formal dalam hal membangkitkan literasi, ya, termasuk di dalamnya literasi media. Yang kedua, adanya pendidikan informal atau pelatihan-pelatihan sesuai dengan keahlian tertentu, misalnya keahlian tata boga ya, atau memasak, misalnya keahlian dalam pertanian ya, keahlian dalam kesehatan. Nah, ini bisa dilakukan secara informal. Nah, yang ketiga yaitu dengan maraknya atau berkembangnya pelatihan literasi. Nah, ini bagaimana misalnya kita sebagai agen pembangunan memberikan sebuah kontribusi terhadap pembangunan dengan memberikan pelatihan-pelatihan literasi kepada masyarakat yang masih memiliki daya literasi yang lemah misalnya. Anda pernahkah mendengar sebuah contoh ya, misalnya di sebuah desa ya, ada orang tua gitu ya, ada orang-orang tua di sana yang sangat pandai untuk menghitung uang gitu, tapi mereka tidak bisa membaca ya. Artinya misalnya dalam sebuah masyarakat mereka memiliki keahlian tertentu, tapi kemudian memiliki kelemahan dalam hal literasi, yang kemudian akan mengakibatkan mereka terjebak pada situasi yang merugikan, misalnya rentan terhadap penipuan, ya, atau misalnya bagaimana orang tua ditipu misalnya ya karena tidak bisa membaca, kemudian diminta untuk menandatangani sebuah kontrak ya, sebuah pernyataan, padahal itu sangat merugikan usaha yang mereka miliki gitu. Padahal tadi mereka sangat punya keahlian gitu ya dalam menghitung untung atau menghitung rugi, salah satunya dengan menghitung uang yang mereka miliki gitu. Tapi mereka lemah sekali dalam literasi. Nah, makanya kemudian muncullah kelas-kelas lansia. Misalnya bagaimana lansia ini diberikan pemahaman baca dan tulis melalui pelatihan literasi. Ya, atau misalnya tadi bagaimana kita mencermati misalnya dokumen-dokumen supaya mereka tidak terjebak pada penipuan-penipuan yang merugikan gitu ya usaha mereka sendiri seperti itu ya. Nah, ini bisa masuk gitu dalam pelatihan literasi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan redundansi. Nah, redundansi adalah pengurangan kesenjangan nih dengan menggunakan atau menyampaikan pesan secara berulang dengan media yang beragam, ya. Nah, kemudian redundansi juga dilihat dari adanya sumber atau komunikator yang memiliki kredibilitas yang tinggi.
Kemudian isi pesan yang lebih sederhana dan lebih dimengerti atau disebutnya selling effect atau efek atap. Jadi efeknya ini memang tidak harus mendalam, tapi efek yang diperlukan saja, begitu ya. Dan memiliki daya tarik dalam hal menyampaikan pesan. Nah, termasuk caranya yaitu dengan menggunakan bahasa daerah yang dimengerti oleh masyarakat setempat. Nah, contohnya dalam redundansi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan petani dalam hal teknologi pertanian nih, dapat menggunakan program televisi komunitas ya dengan memperlihatkan atau menyajikan program teknologi pertanian ya, misalnya bagaimana teknologi pertanian di daerah lain gitu ya, itu diterapkan dalam lahan pertanian mereka. Nah, itu bisa melalui televisi komunitas. Nah, kemudian ditambah dengan penggunaan media rakyat yang ada dalam penggunaan teknologi pertanian tersebut gitu. Nah, selain mendatangkan penyuluh juga ya, penyuluh pertanian ke tempat mereka tinggal. Jadi ada tiga bentuk media yang digunakan untuk menyampaikan satu pesan yang diperlukan oleh masyarakat. Artinya pesan ini akan disampaikan secara berulang tapi dengan menggunakan media yang beragam. Nah, ini diharapkan bagi mereka tadi yang memiliki tingkat literasi yang masih rendah, baca tulis yang masih kurang ya kemampuannya gitu, atau keterbatasan lainnya. Nah, maka redundansi ini dapat dilakukan supaya lebih mudah dipahami ya oleh masyarakat khususnya yang masih memiliki keterbatasan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Silahkan menuliskan komentar ya di kolom Edmodo. Ya, semoga apa yang bisa saya sampaikan hari ini dimengerti ya oleh Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.